semuanya, perkenalkan nama saya Kila Milani Rawan Putri. Saya akan bicara kembali tentang novel Saman yang ditulis oleh Ayu Utami, diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 dan sudah memiliki beberapa edisi. Yang diterbitkan di Jakarta sudah memiliki sekitar 206 halaman, namun di edisi yang paling terbarunya memiliki 216 halaman. Saya memilih novel ini karena novel ini cukup berbeda dan berani dengan membahas hal-hal yang jarang diangkat secara bebas seperti kebebasan perempuan dan juga mengangkat isu sosial dan politik yang menggambarkan kondisi masyarakat pada masa Orde Baru seperti ketidakadilan dan penindasan kepada rakyat kecil. Cerita dimulai dengan kisah Laila yang seorang fotografer yang ditugaskan untuk mendokumentasikan proyek kilang minyak oleh Rosano, seorang kepala perusahaan minyak. Di lokasi, Laila bertemu dengan pria bernama Sihar, seorang buruh teknik yang cerdas. Ia jatuh cinta kepadanya, dan mereka menjalin hubungan secara diam-diam, walau Laila tahu bahwa Sihar sudah memiliki seorang istri. Suatu hari, terjadi konflik antara Sihar dan Rosano. Sihar yang tidak mau menjalankan tugas karena resikonya yang cukup tinggi. Karena konflik tersebut, Sihar dipecat oleh Rosano dan digantikan oleh juniornya Hashim. Hashim pun menjalankan tugas yang diberikan oleh Rosano. Namun, sesuai dengan prediksi Sihar, terjadi ledakan di sekitar kilang minyak. Hashim pun meninggal dunia. Sihar yang ingin membantu keluarga Hashim untuk mendapat keadilan, ia ingin melaporkan Rosano kepada pihak berwenang, namun ia tahu akan sulit untuk melawan Rosano karena Rosano cukup punya pengaruh yang besar. Sihar meminta bantuan kepada Laila karena ia tahu Laila memiliki banyak kenalan. Laila memperkenalkan seseorang yang berasal dari masa lalunya yang pernah mengisi hati Laila, yaitu Saman, kepada Sihar. Saman dulunya seorang pastor yang bernama Wisanggeni, namun kini menjadi seorang aktivis yang membela rakyat kecil yang tertindas. Cerita mundur pada saat Saman atau Wisanggeni masih menjadi pastor. Saat itu, ia merindukan rumah masa kecilnya di Prabu Mulih. Namun saat tiba, ternyata rumah tersebut sudah dihuni oleh pasangan suami istri yang sedang menanti kelahiran bayi mereka. Suatu hari, pasangan tersebut akan pergi ke Jakarta untuk melahirkan di sana. Mereka pun menitipkan rumah kepada Wisanggeni. Suatu hari, ia mendengar suara-suara yang ia kira suara tersebut adalah suara arwah adik-adiknya. Namun ternyata suara tersebut adalah suara Upi, seorang gadis yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak bisa berbicara. Karena Upi membuat keributan di Prabu Mulih, Wisanggeni dan beberapa warga membawa Upi pulang ke rumahnya di Saingkumbang. Wisanggeni melihat kehidupan warga sekitar desa tersebut yang bergantung kepada pohon karet. Namun, terjadi konflik yang dimulai oleh suatu perusahaan yang akan mengkonversikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka menjanjikan uang ganti rugi, namun sebenarnya mereka nantinya akan mengambil paksa lahan mereka. Wisanggeni yang sejak awal curiga kepada perusahaan tersebut, akhirnya berdiskusi dengan warga dan memberi tahu pendapatnya agar mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran perusahaan tersebut. Karena hal tersebut, suatu malam Wisanggeni ditangkap diam-diam karena dianggap sebagai penghasut. Di sana, ia disiksa selama 14 hari. Tubuhnya babak belur karena siksaan. Dan selama itu, Wisanggeni merasa sendiri dan imannya pun mulai goyah. Ia berpikir bahwa dunia tidak pernah adil menjadi orang baik. Dan tidak cukup untuk menjadi orang baik saja. Ia merasa Tuhan diam dalam penderitaannya. Wisanggeni diselamatkan oleh Ansor atau salah satu kakak dari Upi. Setelah diselamatkan, Wisanggeni pun menghilang dan mengganti identitas menjadi Saman untuk memulai kehidupan barunya sebagai aktivis. Lalu cerita berganti kepada kisah Syangkuntala, seorang perempuan yang sedang mencari kebebasan atau jati dirinya di dunia yang penuh dengan tekanan sosial dan norma tradisional. Syangkuntala sering berkonflik dengan keluarga dan masyarakat sekitar yang menganggap Syakuntala terlalu bebas dan bertabrakan dengan norma sekitar. Ia gemar menari, namun seni tari yang ia sukai dianggap negatif karena dianggap tarian tersebut menggoda laki-laki.
Karena itu, ia pun pindah ke New York. Di sana, ia merasa senang karena karyanya dihargai. Karena ini, ia sadar bahwa terkadang pengakuan datang dari luar, tidak dari tempat asal sendiri. Kemudian ada Cho atau adalah perempuan Bali yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia seorang yang paling terbuka tentang tubuh perempuan. Ia juga tidak pernah takut untuk mengutarakan apa yang ia inginkan karena ia tidak terjebak oleh norma atau moral atau nilai-nilai tradisional. Dan sikapnya yang santai sebenarnya ia peka dengan keadaan sekitar tentang ketimpangan gender yang terjadi di sekitar dia. Dan yang terakhir ada Yasmin, seorang pengacara sukses yang sudah menikah dengan Lukas. Ia memiliki kehidupan yang sempurna namun terasa kosong. Ia mempertanyakan apa itu kebahagiaan yang dikekang oleh norma. Di sini, ia mulai berkomunikasi dengan Saman atau Wisanggeni lewat surat pribadi. Surat tersebut berisi tentang kejujuran, luka yang dialami, keinginan, dan kebebasan. Amanat yang bisa diambil dari novel ini, melalui tokoh Laila, Syakuntala, Yasmin, dan Chok, novel ini menekankan bahwa setiap individu, terutama perempuan, memiliki hak atas tubuh, pikiran, dan pilihan sendiri tanpa harus ditekan atau dikekang oleh norma kuno atau tekanan sosial. Dan juga melalui tokoh Saman atau Wisanggeni, remaja diajak untuk tidak tinggal diam melihat penindasan. Saman rela meninggalkan jubah pastornya demi membela hak petani dan masyarakat kecil yang dirampas oleh para penguasa. Dari novel ini ada beberapa kritik yang disampaikan oleh si penulis. Contohnya seperti penduduk yang dipaksa menyerahkan lahan karet karena untuk dijadikan perkebunan sawit oleh perusahaan besar yang didukung oleh penguasa. Kritikan tersebut ditujukan kepada kebijakan kapitalisme, ekonomi Orde Baru yang sering kali meminggirkan rakyat kecil demi kepentingan korporasi dan kronik pemerintahan. Kemudian juga ada tokoh Saman atau Wisanggeni yang ditulis sebagai provokator dan disiksa berhari-hari di penjara. Kritik tersebut juga pada pelanggaran HAM dan ketidakadaannya kebebasan berpendapat di bawah rezim otoriter. Dan juga melalui 4 sahabat perempuan yang dari Jakarta dan New York tersebut, mengkritik konsep patriarki dan standar ganda mengenai keperawanan yang hanya dibebankan kepada perempuan. Novel ini secara berani mengangkat hak atas tubuh perempuan dan juga hak reproduksi perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap kontrol sosial. Sekian dari saya, terima kasih.